Cipaduyut ngalah sirsak. Alah aya di Cipaduyut ge di payun Seur kan? Kumargi ayeuna nuju Halodonya. Uih namoe batako. Megaring. Dinten salah saya bruk-brak disarengan ku Kang Iko. Wow, si Raja Sisindiran teh. Sapertos biasalah pamirsa tos dibuka ieu teh kurang rengan ti LS Paswan JHS SMP hiji Pasundan Bandung. Waduh. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Anu ayeuna nuju ngajaga sakolana. Kumargi masih kena PPDB tuh. Oh tuh, ya benar. Dijaga. Jadi upami aya sepuh atau murid langsung ditarik mangga lebet ke SMP Pasundan hiji. Senggol dong. Siap. Aduh. Bruk-brak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, kumaha daramang ieu. Alhamdulillah ini berem euceuy nya. Mohon. Alhamdulillah tepangkeun deui urang saparakan cati lingkung seni SMP Pasundan hiji Bandung ngan acan maneh bruk-brak. Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda. Ngandung arti terbuka. Puguh tujuanana. Kaharti masalahna. Tetep aya aturan. Dibutuh kejujuran. Teu bisa sembarangan. Gumantung kepentingan. Bruk-brak dina dialog.
Ce. Damang Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang naon tema dinten ayeuna teh Kang? Narkoba ce. Narkoba. Narkoba mun. Sararieun Pokoknya teh mana mah. sararieun nya. Kin orang bahas di dieu nya. Tah eta. Dudak dudak Hartina transparansi, dudak cirina demokrasi, dudak dudak. sajalan reformasi. Urang tetep ngahiji. Ku jalan bruk brak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hai, salam tadi jawab ulah dingsengserikeun. Batur tengah ngomong masker masih kena nganggo masker tuh tingali gerak. Aduh. Berarti kajawan ya. Ya buronan ya. Inisial A teh ieu teh. Daramang. Alhamdulillah. Woi, berem-berem nggak burah rai kieu. Aduh, beres. Enggak burah rai pokoknya. Semangat tanggal budak. Oh, semangat tanggal muda upami tanggal rada sepuh kumaha emang? Layu. Oh, layu. Jadi menyala. Rada piasnya. Siap atuh. Aduh, sampurasun pemirsa kumaha darama mugi wae dina kawilujengan Allah Subhanahu wa taala sapertos biasa abi aya sisindiran heula. Ayo wajib udah eta mah. Ka Cipaduyut ngalah sirsak. Alah aya di Cipaduyut ge di payun Seur kan? Kumargi ayeuna nuju halodonya. Uih namoe batako. Wah. Megaring. Mun dinten salah saya bruk-brak disarengan ku Kang Iko. Wow, si Raja sisindiran teh ya. Oh. Nya halodo tapi upami urang ninggal di kalau studio mah nya ieu nuju di gair hujan ya. Halodo baseuh teh. Halodo baseuh. Halodo baseuh teh, halodo baseuh nya. Terus oge naon upami hujan panas teh naon eta namina? Hujan poyan teh. Sapertos biasa lah pamirsa tos dibuka ieu teh kurang rengan ti LS Paswan JHS SMP hiji Pasundan Bandung. Waduh. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Laras eta. Anu ayeuna nuju ngajaga sakolana. Kumargi masih kena PPDB tuh. Oh tuh, ya benar. Dijaga. Jadi upami aya sepuh ada murid langsung ditarik mangga lebet ka SMP Pasundan hiji. Senggol dong. Siap. Aduh pemirsa ya mana asa seger-segerna tapi ulah lalinya tetap ya protokol kesehatan janten urang sadayana oge di dia lebet studio atau selesai mah langsung menggunakan masker tetap protokol kesehatan anu pang penting nama ya pemirsa ngalakoran vaksin sok deui booster saurna ya 2 mingguan kapayun upami bade ka mall bade angkatan ayeuna mah kudu bener-bener lengkap ku boosterna cenah. Jadi upami bade lebet ka mall ayeuna nama tos ditaros booster tapi henteu cenah engke upami 2 mingguan kapayun tapi urang baris ninggal we kumaha ieu ramena di media sosial teh aja. Sapertos biasa urang baris nyandak hiji jejer anu luar biasa. Ya sapertos biasa aya sisindiran. Kumaha cenah jejerna nganggo sisindiran. Kieu nya. Pas sore tuang kari. Cocok. Disarengan ku acar. Mantap. Upami dina zaman kiwari. Kumaha tah? Hayu berantas narkoba di Jabar. Alah. Wow. Ting eta nyambung ting teu. Tah eta jantan urang teh teh nyandak jejerna luar biasa pisan nya. Jantan anu matak urang teh perhatosan khusus di Jawa Barat nya eta teh mana kerja cepat dan kerja hebat memberantas narkoba di Jabar. Iya pisan dia dangat ayeuna para narasumberna aya 4 sekaligus. Mohon anu kaiji. Ieu teh anjeunna koordinator bidang rehabilitasi BNNP Jabar Bapak Dr. Anas Saifuddin MSI. Wilujeng sumping di haturana. Sampurasun. Rampes diaturan Pak. Mangga.
Anas sih selaku koordinator bidang rehabilitasi BNMP Jabar. Nah, anu kadua, nah betseri sih. Bagian ngerehab, rehabilitasi. Oh, Pak, ya hoyong direhab sih gak soalnya ya seserian tadi teh nyali rawe seserian bisa aya pangaruhna Pak abdi mah rada keung lah bingung. Tah upami aya Bapak Anas, tang tos saya Aya Ibu Anas. leres memang nu kadua ya. Salaku Direktur Pelaksana Yayasan Sekar Mawar Bandung, Ibu Anastasia Cakunani. Tadi pas briefing cenah, Aiko Bu Anas mah kedah panjang cenah, Bu Anastasia cenah. Sieun kanu di bumi cenah. Siapa nanti dibacanya Bu Anastasia siapa? Tenang. Nah, anu katilu ya, anjeunna teh salaku sosiolog UPI, Profesor Dr. Eli Malilah MSI. Salajengna anu pamungkas anjeunna teh salaku konselor adiksi oge mantan penyalahgunaan nafsa Kang Lalu Irfan Ashari. Kompak atuh. Aduh. Waalaikumsalam Rapes, mangga. Bu Anastasia, kemungkinan nanti ada pasien satu nambah. Karena di sini tidak ada yang konsentrasi satu ya. Jadi tadi ketukannya sanes ketuk tilu, meureun ketuk opat 10. Jadi yang lain sudah kemana, ini masih di mana? Tukang kacapina kedah direhabilitasi. Oh kacapi. Ngedonna ulang. Nyata sah, habis pada calik lah di pasar nasdem. Aduh. Tibatan di itu mah ada panasnya, ada berem-beremnya dengan di diwer adem. Sarang narasumber. Assalamualaikum sampurasun Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, sate acan urang ieu teh mongko ngeunaan memberantas narkoba di Provinsi Jawa Barat sapertos biasa aya tayangan khusus anu tos disagikeun ku Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jawa Barat. Sudah lebih dari 3 tahun kampanye anti narkoba dilakukan. Genderang perang terhadap narkoba juga sudah ditabuh. Selama 3 tahun, Badan Narkotika Nasional BNN yang menjadi leading sektornya memfokuskan pada 3 aspek berbeda dalam hal penanggulangan narkoba. Programnya dimulai tahun 2007 tentang penyalahgunaan narkoba, lalu pada tahun 2008 tentang produksi narkoba, dan tahun 2009 peredaran gelap narkoba. BNN sebagai garda terdepan hadir untuk terus melakukan berbagai upaya melindungi masyarakat dan generasi muda Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Perang terhadap narkoba sebagai upaya penanggulangan narkoba harus dilakukan secara holistik, baik secara hard power atau pemberantasan dan soft power melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta smart power melalui pengembangan IT. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2022 ini, peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kesadaran semua pihak bahwa narkoba adalah barang yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Untuk membahas dan mengetahui sejauh mana perkembangan kerja cepat dan kerja hebat program kampanye anti narkoba di Jawa Barat ini dan bagaimana progresnya, mari kita saksikan dialog forum publik dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini.
Tadi mangrupi tayangan khas anu tos disegikeun ku Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jawa Barat anu aya pakaitna oge sareng tema dangat ayeuna nyaeta Hari Anti Narkoba Internasional ya banyak Hani anu biasanya dirahara 20 genep Juni. Nah, ya tang tosnya upami tadi Pak Adas tos main panjang gitu. Kumaha carana memberantas rasoge pencegahannya dari beberapa lini masyarakat, swasta, pemerintah, pendidikan oge nya banyak. Terus oge aya tren kasus aya teh nuju ningkat ya banyak. Upami 2018 1,8%, 2020 hiji ieu teh 1,85%. Banyak. Nah, abi bade ka Prof. Ya kan upami tadi Pak Anas serius saurna ieu teh ujung-ujungna ekonomi, Prof. Teras oge kedah aya pencegahana ti sabaraha lini lah, aya masyarakat, swasta, pemerintah, teras oge pendidikan. Tah salaku sosiolog ti Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Sarasa kumahanya ayeuna urang kedah kerja cepat, kerja hebat memberantas narkoba di Jabar, tapi ekonomina dulu ujung-ujungna nyaeta da kumahanya ekonomi iya anu cepat anu tepat nah tapi dah kumaha gitu ya tepat kanggo anjeunna tapi iya bisa janten dampakna luar biasa ke generasi-generasi saterasna. Numbutkeun sosial UPI kedana kumaha memberantasna. Hatur nuhun Kang Iko. Janten numbutkeun abdi nya upami perkawis narkotika. Meskipun tadi dikatakan bahwa faktor kemiskinan mempengaruhi, tapi kita sebetulnya harus dari dua sisi. Kita jangan menyalahkan orang miskin, ya, karena di dalam kasus-kasus narkotika banyak juga orang-orang mampu yang memang mereka adalah pelaku. Nah, oleh sebab itu ada dua sisi kalau kita meninjau. Yang pertama dari sisi orang miskin itu mungkin karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anas bahwa di masa pandemi misalnya mencari lapangan kerja itu susah sehingga mereka mencari jalan pintas menjadilah sebagai pengedar. Di sisi lain itu kan resiprokal, ada juga pembelinya. Jadi ada penjual, ada pembeli. Nah, pembelinya itu siapa? Nah, pembelinya juga orang-orang yang sebetulnya juga punya kemampuan untuk membeli. Artinya seseorang terlibat itu bukan semata-mata faktor kemiskinan, tetapi ada faktor lain. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bapak adalah mentalitas. Nah, jadi meskipun tadi ada signifikansi antara pandemi dengan kenaikan pelaku ataupun korban itu dari faktor kemiskinan, menurut saya faktor lain pun ada ya tadi. Kemudian yang kedua, tadi kalau dari aspek pendidikan, saya pikir memang tadi kalau memberantas secara cepat, secara tepat, kemudian secara hebat, itu sudah sebutkan bahwa kita harus holistik. Kalau dari aspek pendidikan, holistik yaitu kita harus merambah ketiga ranah pendidikan. Dari mulai pendidikan di keluarga, kemudian pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Itu merupakan satu kesatuan. Ketika kita misalnya di rumah sudah dididik secara benar oleh orang tua, kemudian pergi ke lingkungan sekolah, di sekolahnya juga tidak kondusif, mengakibatkan anak akan lari kepada hal-hal yang negatif. Pun sebaliknya, ketika di rumah, di sekolah sudah betul, sudah dididik secara benar, pergi ke lingkungannya seperti itu, akibatnya anak terbawa. Jadi artinya tadi benar harus ada kerjasama antara semua unsur masyarakat. Kita mengenal dalam pendekatan pembangunan kan ada pentahelik ya, ada dari aspek akademisi atau pendidikan, kemudian dari aspek industri, kemudian juga dari aspek pemerintah, juga dari aspek media. Hal yang dilakukan oleh Kang Iko dan kawan-kawan di TPR ini merupakan salah satu upaya pemberantasan narkotika secara holistik dengan pendekatan pentahelik tadi. Jadi ada peran masyarakatnya, ada pendidikannya, ada pemerintahannya, dan ada media. Ini salah satu upaya. Ya, jadi kalau memang ingin memberantas secara cepat, pendekatan 4 unsur tadi di dalam pentahelik, ya, kemudian juga pendekatan di dalam 3 ranah pendidikan itu harus terus kita lakukan secara terus-menerus. Begitu Kang Iko. Prof, tapi kan di dangat ayeuna teh teknologi canggihna luar biasa ya, Prof. Janten murang kali teh kemana-mana teh HP, anu ditinggal lingkungan teh luar biasa lah gitu. Tah, upami di lingkungan keluarga, pendidikan atau saya, upami di sekolah kedana pendidikan kumaha nya Prof? Meh tang tos saya biasana kan upami murang
cikan cenah cik cobian tati cik cobian engke janten katagihan teh Ya. Tentu saja di sekolah itu ini kepedulian dari guru itu tidak diserahkan kepada guru-guru bimbingan konseling saja, tidak diserahkan kepada pembina OSIS saja, tetapi semua guru harus ikut serta. Semua guru harus ikut serta, bahkan anak dikenalkan sedini mungkin bahaya daripada nafja. Ketika misalnya anak baru dari SD ke SMP, ada orientasi sekolah di situ ya, ada pengenalan kampus dari SMP ke SMA dan seterusnya itu biasanya memang pihak BNN sudah mulai terjun ke sekolah dan di situ diperkenalkan bagaimana bahaya daripada narkotika, termasuk jenis-jenis narkotika tadi. Kadang-kadang anak-anak tidak tahu bahwa di dalam permen yang dia cicipi itu adalah ada narkotika gitu ya, sehingga pemilihan kantin dan lain sebagainya pun itu pihak sekolah harus peduli. Jadi kalau ada misalnya makanan di kantin itu harus pihak sekolah harus peduli, harus melihat apakah jangan-jangan di dalam makanan-makanan yang dijual di kantin itu ada sejenis narkotika yang kita tidak tahu itu adalah narkotika. Nah itu sekali lagi bahwa di sekolah itu sosialisasi sejak awal, baik kepada siswa, kepada petugas kantin, kepada guru dan semuanya harus kita galakan bersama-sama sejak awal itu Kang Iko. Nggak bisa di ujungnya saja, tapi sejak awal. Bahkan juga bisa dengan pendekatan advokasi juga, dalam artian misalnya kita membina kakak-kakak kelasnya untuk membina adik-adik kelasnya supaya melihat, karena guru itu kan lebih banyak siswa daripada guru, sehingga kita ada semacam program pembinaan untuk kakak-kakak kelasnya biar bisa membina adik-adik kelas secara turun-temurun seperti itu. Jadi saling memperhatikan satu sama lain. Jadi kepedulian itu tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi di lingkungan sekolah justru harus lebih peduli, harus lebih solid antar siswa itu. Begitu Kang Iko. Prof, anu saya, nah pendidikan sejak dini teh dina tingkatan SDK, SMP, SMA atau napi di mana? Anu paling pasna gitu. Tentu saja pendidikan yang pertama, yang utama dan sejak dini adalah di rumah. Nah ya, di rumah. Setelah itu kalau sudah di rumah anak-anak dibina dengan baik, maka ketika masuk sekolah orang tua juga harus memperhatikan lingkungan sekolah mana, harus pilih juga sekolahnya. Ya, harus pilih sekolahnya sehingga ketika kita memilih sekolah juga akan berkompetensi ya, akan berkompetisi dan berkompetensi untuk menentukan inilah sekolah terbaik bebas dari narkotika, sehingga banyak dibinati oleh siswa-siswanya. Ya, di situ ya. Jadi yang utama tentu dalam keluarga, baru diteruskan di sekolah. Jika di kedua lingkungan itu sudah bagus, insya Allah nanti dia pun ketika di masyarakat tidak langsung akan tergoda, karena di lingkungan rumah dan sekolahnya juga sudah dibina sedemikian rupa. Dan tentu saja tidak hanya secara normatif dibinakan di sekolah, tetapi harus dihadapkan pada kenyataan-kenyataan bahwa di luar sana gitu. Di luar sana banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali cobaan-cobaan yang tanda-tandanya seperti itu. Sehingga anak tidak terjadi cultural shock menghadapi dunia nyata, sudah disiapkan. Jadi di dalam pendidikan, di rumah maupun di sekolah itu, kita harus mempersiapkan anak tidak hanya menjadi seorang anak yang sukses, tetapi juga harus mempersiapkan bagaimana menghadapi kegagalan, sehingga anak tidak frustasi kepada hal-hal yang negatif gitu Kang Iko. Rasa-rasa janten pamirsa anu pentaholik teh atau api oge pendidikan holistik janten ieu ti keluarga atau api tangtosa pendidikan teh kawitna teh ti bumi janten keluarga oge kedah aya isana bekelna lah ilmu-ilmu pikeun sate acan ieu teh murang kalina teu aya culture shock atau api oge anjeunna tos ka sakola atau api ninggal dina lingkungan luar anjeunna teu reuas kumargi tos dibekelan teh ku sepuhna. Tah abi bade ka Ibu Anastasia selaku Direktur Pelaksana Yayasan Sekar Mawar Bandung, Pusat Pencegahan dan Rehabilitasi NAPSA. Bu Anastasia, upami dina dangat ayeuna anu dinamian rehabilitasi teh naon gitu. Bilih ieu mah pamirsa masih kene aya anu artina rehabilitasi teh kumaha sih? Masih kene sapertos di pangberokan kah? Alias rapi di penjara kah? Atau rapi kumaha sih saleresa upami rehabilitasi? Ya, terima kasih Kang Niko. Rehabilitasi itu karena kami adalah rehabilitasi NAPSA ya, narkoba. Jadi yang pertama-tama
ketika orang direhab, yang pertama-tama dia harus bisa berhenti dari pemakaian nafsanya dulu. Tetapi rehabilitasi tidak hanya sekedar dia bisa berhenti dari memakai nafsa, tapi dia juga harus bisa memelihara aspek-aspek yang lain, misalnya gaya hidupnya bagaimana, kesehatan fisiknya bagaimana, kesehatan mentalnya bagaimana, relasi sosialnya dia dengan orang-orang di sekitarnya bagaimana, lalu penanaman nilai-nilai spiritual bagaimana. Nah, itu semua ditanamkan kembali di rehabilitasi, sehingga ketika orang itu keluar dari rehabilitasi, seorang itu bisa menjadi manusia yang sehat dan bisa berfungsi, punya keberfungsian sosial. Jadi dia bisa menjadi manusia yang produktif, bisa bekerja, bisa berguna buat orang lain. Nah, itu fungsinya rehabilitasi. Tahapan rehabilitasi, kumaha upami saperti upami BNN tos ninggal terus oge kolaborasi sareng polisi gitu ya, terus aya tak iya anu pengguna atau penyalahgunaan nafsa, bawa eta langsung ke rehabilitasi atau napi kumaha? Ya, jadi pertama-tama keluarga itu biasanya yang memang saya setuju dengan Profesor Eli, keluarga adalah faktor yang penting khususnya untuk merehab anggota keluarganya yang bermasalah dengan nafsa, karena biasanya mereka tuh diantar oleh keluarga. Jadi pertama-tama keluarga itu biasanya yang mengantar mereka ke rehabilitasi. Jadi ada yang bertanggung jawab nantinya kalau di dalam rehabilitasi. Lalu di dalam rehabilitasi pertama-tama ya kita melakukan pasti ada proses screening. Artinya ini layak atau tidak ini menjalani di rehabilitasi, karena tidak semua penyalahguna nafsa itu cocok masuk di rehabilitasi. Kadang-kadang misalnya orang itu sudah bermasalah dengan kesehatan jiwanya, dia tidak cocok lagi di panti rehabilitasi, dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa misalnya. Begitu. Jadi itu harus melalui proses screening. Lalu yang kedua dia menjalani assessment. Jadi nanti ada, kalau di dalam panti rehabilitasi ada konselor adiksi. Konselor adiksi ini melakukan assessment terhadap mereka yang sedang bermasalah dengan nafsa ini. Dilihat seberapa parah sih tingkat kecanduannya gitu. Aspek apa saja yang bermasalah di dalam dia ya. Karena dalam rehabilitasi kami itu sifatnya juga holistik. Jadi melihat seseorang dari segala aspek dalam kehidupannya ya, dari fisiknya, dari psikologinya, dari relasi sosialnya, dari nilai-nilai spiritualnya. Nah, itu mana di antara itu yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan intervensi. Jadi biasanya kalau yang kami temui di lapangan, kalau orang yang bermasalah dengan nafsa, dengan narkoba, itu hampir di semua aspek kehidupan ini bermasalah semuanya. Fisiknya bermasalah, psikologinya bermasalah, relasi sosial dengan orang sekitarnya bermasalah, nilai-nilai yang spiritual bermasalah. Nah, itu semua membutuhkan intervensi. Nah, nanti setelah assessment kita bisa melihat, oh orang ini membutuhkan apa, intervensi apa gitu ya. Lalu melalui program di panti rehabilitasi, di situ disusun setelah assessment itu ada namanya treatment plan. Jadi mereka disusun rencana terapi. Bagaimana nanti dia akan menjalani rehabilitasi, dia berapa lama nanti akan tinggal. Jadi semakin parah tingkat kecanduannya, tentu saja butuh rehabilitasi yang semakin lama. Jadi itu dilihat dari asesmen tadi ya. Jadi ada rencana terapi. Nanti dengan klien, konselor adiksi ini akan menyusun itu semua. Nanti kamu harus menjalankan ini, program itu gitu ya. Semuanya disusun rencana terapi. Baru setelah itu dilakukan intervensi tadi. Ada intervensi dari sisi fisiknya, kalau seandainya mereka mungkin bermasalah dengan secara fisik ya, kan biasanya ada penyakit penyerta, misalnya ada HIV atau penyakit liver atau dan sebagainya, itu fisiknya kadang-kadang bermasalah. Nah, itu butuh intervensi. Nanti dari sisi psikologinya bagaimana? Kalau dia memang bermasalah, misalnya orangnya menderita depresi atau menderita kecemasan dan sebagainya, nah itu butuh intervensi seorang psikolog atau psikiater. Nah, itu diintervensi. Lalu nanti dari relasi sosialnya, nah ini butuh diintervensi, didamaikan kembali relasi sosialnya dengan keluarga yang selama ini mungkin dengan istrinya konflik gitu. Nah, itu kembali kita
jalin hubungan baik lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan orang tua misalnya ya, itu kembali dijalin lagi relasi sosialnya. Lalu juga penanaman nilai-nilai spiritual biasanya sesuai dengan kepercayaan mereka ya. Jadi misalnya biasanya sih mereka orang-orang yang tidak terlalu dalam memahami nilai-nilai spiritual. Jadi di situ kita memanggil juga tokoh-tokoh spiritual sesuai dengan keyakinan mereka, dan di situ diberikan intervensi secara spiritual, nilai-nilai keagamaan misalnya ya, atau nilai-nilai yang lain yang dalam kehidupan yang untuk menjalani. Nah, setelah intervensi semuanya itu kita lihat perkembangannya, pasti nanti ada evaluasi. Lalu setelah memang dia sudah cukup menjalani rehabilitasi dan kita lihat ada perubahan ya, kalau rehabilitasi itu nanti hasilnya adalah dia bisa melakukan perubahan tidak hanya stop memakai narkoba, tapi juga perubahan gaya hidupnya ya. Nilai-nilai yang dia anut seperti apa itu ada perubahan dari mindsetnya ya, itu semua ada perubahan. Nah, setelah menjalani itu semua ya dia bisa selesai program. Artinya kita istilahnya kalau di panti rehabilitasi kita discharge, selesai program. Nah, nanti dari situ masih harus ada dimonitor lagi. Ya. Jadi biasanya setelah selesai rehabilitasi itu tidak begitu saja dia bisa keluar gitu ya. Maksudnya masih tetap dimonitor bagaimana perkembangan di luar. Nah, itu ada program namanya pasca rehab. Ya, nanti di situ masih kita jalin hubungan baik dengan mereka sehingga nanti pemulihan atau recovery itu selama di luar panti itu juga mereka bisa menjalani dengan baik. Begitu prosesnya. Wanas, kadang seperti saya nu kada di monitoring tuh kenang tadi teh nungku terus oge seseria nyalira. Kada di seperti itu selesai rehab nama tapi monitoring. Ngalamun we meureunnya. Bu, bercanda belum jadi pikiran tah. Bu, upami tadi kan tahapan lengkap luar biasa dugi ka intervensi, dugi ka monitoring, oge evaluasi. Kan damina panti rehabilitasi. Aya waragatna teh sih Bu, atarapi aya biayana teh sih Bu, bilih wae pamirsa bruk-brak, aya anu kaleresan nuju butuh pisan di rehab. Tapi anjeunna meunarada izin kumaha narosna. Nah, aya teh sih Bu ieu waragat anapi biayana upami di panti rehabilitasi. Ya, karena panti rehabilitasi kami itu berasal dari komponen masyarakat, jadi lembaga swadaya masyarakat. Jadi kami membiayai program-program yang dijalankan di panti kami. Tentu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien atau klien yang menjalani rehabilitasi di panti kami. Kalau di rehabilitasi pemerintah mungkin dia akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ya, itu tentu saja semuanya ada biayanya, tapi dia dapat subsidi pemerintah. Nah, di rehabilitasi kami itu mereka memang berbayar ya. Tapi di panti kami, yayasan kami kan juga merupakan yayasan sosial. Jadi ada misi-misi kemanusiaan, misi-misi sosial. Jadi seandainya ada masyarakat yang memang tidak mampu ya atau kesulitan dalam hal keuangan, itu biasanya kami carikan donatur. Nanti donatur di situ bisa membantu biaya rehabnya sehingga dia bisa menjalani rehabilitasi. Jadi bagi kami yang nomor satu itu keselamatan mereka bisa selamat dari bahaya atau terjerumus dalam masalah narkoba. Siap Bu Anastasia, tenang Kang, cenah aya ya di sumber dana mah cenah donatur. Tuh tinggal dah. Ngalamun we ka mananya. Siap. Ayo pada ke Kang Irfan. Kang Irfan itu asal konselor adiksi tadi itu sebatkeun oge Bu Anastasia, aya assessment anu dilakonan ku konselor adiksi. Betul. Uningan nama uningan zat adiktif nya, ieu mah konselor adiksi. Nah, naon disebutkeun ku konselor adiksi teh? Konselor adiksi itu merupakan salah satu profesi yang sama seperti kita kerjasama sih ya, maksudnya bersama-sama dengan pekerja sosial, psikolog, psikiater untuk membantu satu orang klien yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa. Nah, jadi kita kenanya pembina pendamping. Tadi kan ada melakukan assessment. Betul. Assessment itu bentuknya seperti apa sih Kang? Assessment itu salah satu teknik wawancara kita untuk mengukur tingkat keparahannya seperti apa kepada
pasien, pada klien kita. Tingkat keparahannya seperti apa, apakah dia tingkatnya ringan, sedang, atau berat dalam penggunaan zatnya. Gitu. Akang oge kan punten sakupatan penyagulan nafsa. Betul. Oge. Nah, Kang eta teh kawitna gitunya ieu teh bisa mengenali berkenalan dengan barang-barang tersebut teh bagaimana? Kalau tadi mah kan Ibu menjelaskan Prof mah ieu kade di kantin bisi we permen itu yang mengandung dengan zat-zat yang nafsa ataupun yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya Akang nih sebagai tentunya kita sharing lah pengalaman begitu. Ini awal kenal dengan Bang itu kapan dan di mana? Saya kebetulan SMP SMA-nya di Jawa Barat. Singkat cerita, setelah saya lulus SMA, saya asal saya dari Lombok, lulus NTB. Setelah lulus SMA, saya disuruh pulang sama orang tua, kembali lagi untuk kuliah di sana. Ternyata begitu saya balik lagi ke sana, lingkungan saya sudah terpapar, sudah rusak gitu, dengan narkoba. Akhirnya saya dengan sendirinya, ya namanya kita masih jiwa muda ya, ikut-ikutan awalnya. Awalnya nongkrong, habis itu dikasih dulu awalnya gitu. Kemudian nyoba-nyoba, akhirnya ketagihan. Saya mulai kenal dengan ganja itu tahun 2007. Tahun 2007, itu hampir 1 tahun lah saya mengenal ganja. Kemudian saya mencoba untuk karena di Lombok itu ramenya itu sabu, saya naik tingkat ke sabu. Itu sampai 7-8 tahun lah. Itu sambil kuliah, sambil kerja, sambil menggunakan zat juga. Singkat cerita, semua aspek dalam kehidupan sosial saya hancur, berantakan. Akhirnya saya menyerah dan saya minta tolong ke keluarga untuk saya diobati. Maksudnya direhabilitasi. Orang tua saya, ibu saya itu kemudian dengan dengan ya seorang ibu seperti apa sih melihat anaknya ya yang sakit, yang ketergantungan. Ya beliau tuh dengan perjuangan beliau lah ya membujuk saya untuk ya direhab juga gitu. Sampai beberapa kali akhirnya saya direhabilitasi. Singkat cerita, saya setelah menjalani rehabilitasi, saya mengikuti program pasca rehabilitasi di Bogor. Saya mengikuti pelatihan dasar adiksi. Di sana saya baru mengenal namanya dunia profesi konselor adiksi. Di sana saya terus mengembangkan diri dengan belajar, training, pengetahuan tentang adiksi, nafsa ini khususnya. Kemudian setelah itu pada tahun 2017 saya melamar kerja di Yayasan Sekar Mawar. Sampai saat ini saya dengan niat dan pengalaman saya pribadi yang sebagai mantan pecandu membantu teman-teman yang menjadi korban. Masya Allah, luar biasa. Jadi perjalanan memang sangat panjang hingga menyerahkan kepada keluarga, mau direhabilitasi, dan sekarang untuk mengabdi kepada teman-teman yang tentunya ini sekarang kecanduan. Betul. Jangan sampailah telat begitu, dan bersama Yayasan Sekar Mawar Bandung. Betul. Pemirsa TVRI Jawa Barat, tentunya kami mengundang Anda untuk telepon interaktif di 540 genep 77. Jadi mangga pamirsa TVRI Jawa Barat, pamirsa Bruk-Brak anu bade ngiring interaktif, mangga telepon di 540 genep 77. Kang, waktu itu di rehabnya berapa lama tuh Kang, dan Akang masuk kategori apa nih Kang? Kalau teman saya sih sedang sih kayaknya. Sedang. Gimana Kang? Rehabilitasi di rumah sakit jiwa, tapi instalasi nafsa, khusus narkobanya. Jadi saya diasesmen oleh psikiater. Beliau mengasesmen saya itu mengkategorikan saya itu penggunaannya sudah berat, jadi harus dirawat inap, harus dirawat intensif. Akhirnya ya saya dan keluarga mengikuti saran dari dokter itu. Siap. Turun Kang Irfan. Abi badai ka Pak Anas. Pak Anas, langkah-langkah di tahun 2022
Tentu ini untuk memberantas di Provinsi Jawa Barat tadi kan sudah menggagalkan beberapa yang mau masuk ya Pak. Ada yang 1,1 ton, terus juga pihak BNNP ini 50 kg lebih gitu Pak. Ini mereka masuknya ke pintunya lewat mana sih Pak? Karena Provinsi Jawa Barat ini kan luas sekali. Dan walaupun masyarakatnya ini padat banget, tapi pintu-pintunya ini luar biasa. Bagaimana caranya untuk memberantas pintu-pintu ini? Nah, dalam upaya melakukan pemberantasan peredaran narkoba ini, kita menganalisa bahwa garis pantai Jawa Barat ini cukup panjang dan tidak dijaga dengan kemampuan negara kita belum bisa menjaga setiap jengkal tanah kita, dan buktinya masih ada yang lolos masuk pintu-pintu perairan pantai. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN adalah kerjasama lintas sektoral melalui yang namanya kegiatan interdiksi. Interdiksi di dermaga-dermaga baik yang besar maupun yang kecil, termasuk yang informal. Nah, kerjasama ini dikembangkan melalui waspadaan dan deteksi dini terhadap perilaku orang-orang yang mempunyai itikat jahat menyelundupkan narkoba melalui perada itu. Siap, panas. Ya. Sekedap, abi bade ngangkat telepon. Iya, soalnya sabaran teleponnya. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak Herlan? Pak Herlan, Saya alhamdulillah sawalana sadayana daramang sampurasun. Spesial. Langsung Pak Herlan patarosanana. Nunani bujur wancenang diwir jeding. Aduh, Pak Herlan langsung patarosada. Salah bisa lagu teh jadi ngawaler. Ayo langsung patarosada Pak Herlan. Yang pertama pertanyaannya, narkoba bukan masuk ke narkoba masuk ke kasalaki. Oh iya. Dunia pendidikan dan mahasiswa ya, termasuk dunia pesantren. Untuk mencegahnya diantaranya ditanamkan nilai-nilai tadi juga oleh narasumber religi. Apakah nilai-nilai Pancasila? Pak Herlan ujian nelpon di mana ya lep-lep-lepnya? Oh, pantas. Pak Herlan, patarosana sekali dari. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ke pesantren. Abi nuju ramah. Ralai abi tanya, kumaha langsung itu. Ya udah. Siap. Ka pesantren sana Pak, Bu, ya kumaha nilai kedana kan pesantren mah paket komplit lah gitu. Janten tangtosa ieu para santri oge santriawati na oge jarang lah keluar, terus oge telekomunikasi oge di wates, tapi kumahanya masih kene tiasa mangaruhan santri sareng santriwati. Panas ya. Baik, bahwa memang ada suatu fakta dan tidak bisa dipungkiri bahwa peredaran narkoba itu sudah masuk ke seluruh aspek kehidupan, tidak mengenal batas wilayah, tidak mengenal agama, tidak mengenal tingkat pendidikan, dan sebagainya. Dan bahkan yang tadi agama yang harusnya menjadi benteng yang kuat bagi pencegahan narkoba ternyata masih bisa tembus juga. Dan bahkan pesantren bisa saja dimanfaatkan untuk orang menggunakan, mengedarkan, karena orang tidak akan curiga pesantren menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan. Nah, saya selama berkecimpung di BNN sudah 10 tahun lebih ini juga pernah mendapatkan data bahwa di pesantren itu ada. Oleh karenanya bahwa dalam rangka upaya pencegahan ini
kita juga kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga dengan ormas keagamaan yang membidangi, nanti di sana ada pembinaan kepada pesantrennya. Nah, kita juga memberikan pembekalan kepada pengajar-pengajar, ustadz-ustadznya tentang apa? Tentang apa itu zat narkotika, biar tahu. Jangan sampai ketika ada zat yang masuk narkotika ke pesantren dianggapnya makanan yang biasa. Apalagi dengan istilah-istilah pengguna menyamarkan nama-nama narkotika itu dengan nama-nama yang di luar zat secara ilmiah begitu. Nah, seperti ganja dengan cimeng begitu dan lain sebagainya. Gele. Nah, eta bagi ngomong cimeng jadi nyaut. Tah, kadewe Pak. Sabu dengan kristal, dengan ubas dibalikan sabu ubas dengan AS. Nah, istilah-istilah pun kita kenalkan. Ini dalam rangka memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pesantren, terutama guru-guru ustadz-ustadznya tadi tentang zatnya apa, bahayanya apa, dan bagaimana upaya menghindarinya, apa yang harus diperbuat. Ini sudah kami lakukan. Kalaupun toh ada yang masih tembus, mungkin itu salah satu pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Siap. Sehingga bagaimana caranya jangan sampai benteng utama agama ini jangan sampai jebol. Nah, eta Pak Adas. Prof. Eli, ini tidak terasa waktu sasamporet pisan teu karaos gitu. Pesan-pesanlah selaku sosiolog UPI, tentu saja kita harus memberantas narkoba di Jabar bersama-sama. Bagaimana Prof. Eli? Iya, mangga. Jadi saran saya adalah pertama tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya pencegahan dari sejak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat itu perlu terus diperkuat. Ya. Kemudian yang kedua, khusus untuk orang tua, kalau dulu kita khawatir terhadap siapa teman anak kita, sekarang kita harus khawatir apa isi gadget anak kita. Termasuk juga situ ajakan untuk hal-hal yang negatif, narkotika dan lain sebagainya ada di dalam gadget anak-anak kita. Begitu mungkin. Siap. Kang Irfan, sakedik pesan-pesan bagaimana nih kepada teman-teman yang di luar sana? Kalau pesan dari saya buat teman-teman di sana ya jangan pernah mencoba ataupun apapun bahasanya ya menggunakan narkoba, karena kalau sudah kena itu sulit banget untuk merubah diri kita lagi atau menjadi lebih baik lagi, sulit gitu. Mungkin butuh hidayah kan, setiap orang beda-beda tuh kan. Nanti perjalanannya nanti kalau ketika dia sudah menjadi adiksi, ketika dia sudah menjadi kecanduan, itu sangat bahaya sekali. Jadi jangan sekali-kali untuk mencoba. Jangan sekali-kali upami hoyong merdeka jauhilah narkotika ya. Upami hoyong kreatif jauhilah zat adiktif. Atur nuhun Pak Anas, Bu Anastasia, Prof. Eli, Kang Irfan sudah ada pada kesempatan kali ini. Semoga saja pesan-pesan yang tadi sudah diberikan kepada pamirsa Brukbrak teh langsung nerepnya. Pokoknya jangan sekali-sekali, jangan cikan-cikan nanti bisi ketagihannya. Mung sakitu Brukbrak di dadangat ayeuna sim kuring Frederico sareng rek-rekan anu mancen tugas ngatur kenuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah gitu cenah Kang Yudi. Upami hoyong merdeka, jauhi narkoba. Upami hoyong kreatif, jauhi zat adiktif. Larasnya Kang Iko. Aduh, hayu berantas narkoba. Tuguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa